Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Perhitungan Metode Transportasi. Baik, untuk awal presentasi, saya Muhammad Alus Andrian akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Baik, yang pertama itu metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Maksudnya di sini, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Lalu, model transportasi. Model transportasi memiliki beberapa poin. Yang pertama, yaitu merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja network. Yang kedua, model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Yang ketiga, setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat, terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute. Yang kelima, asumsi dasar. Asumsi dasar itu bisa dari biaya transportasi pada suatu rute tertentu. Yang terakhir, proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Selanjutnya, tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan model, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokal, keseimbangan lini, perakitan, dan perencanaan schedule produksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri penggunaan. Di sini terdapat 4 ciri-ciri penggunaan. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dari tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau jasa kapasitas sumber. Yang keempat, yang terakhir, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Lalu kita masuk ke metode pemecahan masalah. Di sini ada 2 tabel dari metode pemecahan masalah. Yang pertama, tabel awal, yang kedua, tabel optimum. Di tabel awal terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode NWC atau Northwest Corner Methods. Metode ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Lalu yang kedua metode biaya terkecil yaitu least cost. Metode ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Lalu yang terakhir, FEM atau Vogel Approximation Method. Metode ini akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu tabel optimum. Di tabel optimum sendiri terdapat 2 metode, yaitu yang pertama metode batu loncatan, yang kedua metode MODI atau Modification Distribution Method. Baiklah, selanjutnya kita bahas di FEM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. VAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikut untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian,
pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Terdapat prosedur pemecahan dengan VIM ini. Ada 5 prosedur. Yang pertama, hitungan perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari kolom dan baris. Yang dipilih pada dua, tentukanlah jumlah barang yang bisa diterangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Artinya, suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Lalu kita masuk ke soal perhitungan modal transportasi. Yaitu suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu PW, PH, dan PP dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke lokasi penjualan, yaitu GA, GB, dan GC, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Ongkos angkut yaitu Rp1.000 per ton semen dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut yang ada di tabel di slide yang dapat sama-sama kita lihat. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum. Baik, setelah pertanyaan tersebut dapat kita lihat representasinya dalam slide 9. Representasi tersebut terdapat dalam bentuk jaringan seperti yang ada di slide antara pabrik dan gudang. Baik, sekian dari saya. Lalu untuk slide berikutnya akan digantikan oleh teman saya, yaitu Tilvani Afifah. Pada Fani dipersilakan. Selanjutnya yaitu representasi dalam bentuk tabel penyelesaian. Yang pertama menggunakan metode northwest corner. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut, dari pabrik W ke gudang A, kebutuhan gudangnya ada 50, biaya gudangnya ada 20, di gudang B kebutuhan gudangnya ada 40, biaya gudangnya ada 5, di gudang C biaya gudangnya ada 8, maka kapasitas pabriknya yaitu 90. Dari pabrik H ke gudang A biaya gudangnya 15, ke gudang B kebutuhan gudangnya ada 60, biaya gudangnya ada 20, di gudang C biaya gudangnya ada 10, kapasitas pabriknya yaitu 60. Dari pabrik P ke gudang A biaya gudangnya ada 25, ke gudang B kebutuhan gudangnya ada 10, biaya gudangnya ada 10. Ke gudang C kebutuhan gudangnya ada 40, biaya gudangnya ada 19, maka kapasitas pabriknya yaitu 50. Kebutuhan gudang ke gudang A yaitu 50, kebutuhan gudang di gudang B ada 110, kebutuhan ke gudang C ada 40. Maka kapasitas pabrik dari seluruh kebutuhan gudang adalah 200. Jadi rumus biaya yang dikeluarkan adalah kebutuhan gudang dikali biaya gudang. Maka 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, maka total dari biaya yang dikeluarkan adalah 3.260. Yang kedua, metode biaya terkecil. Dapat kita lihat dalam tabel tersebut, dari pabrik W ke gudang A, ke gudang B dan ke gudang C, kapasitas pabriknya yaitu 90. Dari pabrik H ke gudang A, ke gudang B,
dan ke gudang C kapasitas pabriknya 60. Dari pabrik P ke gudang A, gudang B, gudang C, kapasitas pabriknya yaitu 50. Kebutuhan gudang di gudang A yaitu 50, di gudang B 110, di gudang C 40, maka total kapasitas pabrik dari seluruh gudang yaitu 200. Biaya yang dapat kita keluarkan yaitu 90 dikali 5 ditambah 90 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 sama dengan 2400. Selanjutnya mengoptimalkan tabel. Yang pertama menggunakan stepping stone. Langkah-langkah dalam metode stepping stone yaitu yang pertama, misal tabel awal menggunakan yang northwest corner. Yang kedua, beli segi 4 tak terpakai ingin dievaluasi. Yang ketiga, cari jalur terdekat atau gerakan hanya secara horizontal atau vertikal dari segi 4 tak terpakai semula. Yang keempat, tanda tambah dan kurang muncul bergantian pada tiap sudut sel dari jalur terdekat, dimulai dengan tanda tambah pada sel kosong. Yang kelima, jumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. Yang keenam, ulang langkah pertama sampai dengan keempat untuk sel kosong lainnya, dan bandingkan hasil sel kosong tersebut. Yang ketujuh, lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Yang kedelapan, ulangi langkah pertama sampai dengan 6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan tabel menggunakan metode stepping stone. Misal tabel awal menggunakan yang northwest corner. Langkah-langkahnya bisa dilihat dalam tabel tersebut. Setelah menggunakan metode stepping stone, maka apabila ada kesalahan, maka melakukan perbaikan yang pertama dengan cara trial and error, yaitu bisa dilihat di tabel bagaimana angka-angkanya. Setelah dihitung dengan trial and error, biaya yang dikeluarkan yaitu 50 dikali 15 ditambah 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 dan ditambah 40 dikali 19, maka hasilnya yaitu 2260. Maka jika masih terjadi kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan kedua dengan cara trial dan error. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut ada perbandingan antara perbaikan pertama dengan perbaikan kedua. Setelah dihitung dengan trial dan error, biaya yang dikeluarkan yaitu 50 dikali 15 ditambah 50 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 10 dan ditambah 40 dikali 8, maka hasilnya yaitu 2020. Apabila masih terjadi kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan yang ketiga. Di dalam tabel tersebut, antara perbaikan pertama dan perbaikan kedua hingga perbaikan ketiga memiliki perbandingan tabel. Maka setelah dihitung dengan trial dan error, biaya yang dikeluarkan yaitu 50 dikali 15 ditambah 60 dikali 5 ditambah 50 dikali 10 ditambah 10 dikali 10 ditambah 30 dikali 8, maka totalnya yaitu 1890 paling optimal. Jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya itu yang kedua, menggunakan metode MODI. Langkah-langkahnya, misalnya tabel awal yang digunakan adalah tabel northwest corner. Bisa kita lihat di dalam tabel tersebut, dari pabrik W ke gudang A ada 50, dari pabrik W ke gudang B ada 40, lalu dari pabrik H ke gudang B ada 60, dari pabrik P ke gudang B ada 10, dan ke gudang C-nya ada 40. Maka jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, hasilnya yaitu 3260. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa Lutfiana.
Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai baris dan kolom di mana C sama dengan R ditambah K yang hanya pada sel isi. Yang C, baris pertama akan selalu diberi nilai 0. Nilai baris W sama dengan RW sama dengan 0. Untuk rumusnya, RI ditambah KJ sama dengan CIJ. RI merupakan nilai baris ke I, sedangkan KJ merupakan nilai kolom ke J. Untuk CIJ merupakan biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan J. Yang D, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan dari rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. RW ditambah KA sama dengan CWA, di mana RW tadi 0 ditambah KA sama dengan 20, kemudian kita pindah ruaskan, KA akan didapati 20, maka nilai kolom A adalah 20. Untuk RW ditambah KB sama dengan CWB, karena RW tadi juga 0, ditambah KB sama dengan 5, maka KB adalah 5 merupakan nilai kolom B. RH ditambah KB sama dengan CHB menjadi RH karena KB diketahui 5 sama dengan 20, maka 20 kurang 5 adalah 15 merupakan nilai baris H. RO ditambah KB sama dengan COB merupakan RO, sedangkan KB itu 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 maka nilai RO menjadi 5 merupakan nilai baris O. Sedangkan RO ditambah KC sama dengan COC, RO diketahui 5 ditambah KC sama dengan 19. KC merupakan 14. Hasil dari 19 dikurang 5 merupakan nilai kolom O. Kemudian hasil dari persamaan tadi kita masukkan kepada baris atau kolom pada tabel di bawah ini. Di mana pabrik W itu R1-nya 0 karena emang ketentuan dari rumus tersebut. Yang kedua itu ada pabrik H untuk barisnya ada 15, yang ke pabrik B ada 5. Sedangkan kolom untuk gudang A ada 20, gudang B untuk kolomnya ada 5, dan gudang C untuk kolomnya ada 14. Langkah selanjutnya adalah hitung nilai atau indeks perbaikan setiap sel segi 40 dengan rumus sebagai berikut. Rumus untuk indeks perbaikan sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Untuk kotak WC, indeks perbaikannya adalah 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. Untuk kotak HA, 15 dikurang 15 dikurang 20 sama dengan min 20. Untuk kotak HC, 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan min 19. Untuk OA, 25 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 0. Untuk mencari titik tolak perubahannya, pertama kita adalah memilih kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif. Bila dialokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Jika nilainya positif, berarti menyebabkan biaya kenaikan pengangkutan. Kotak yang akan dipilih untuk titik tolak perubahan yang indeksnya adalah bertanda negatif dan angkanya besar, maka kotak HA merupakan nilai dari titik tolak perubahan, dimana itu nilainya min 20. Kemudian langkah selanjutnya itu buat jalur tertutup. Berilah tanda positif pada HA, pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris dengan HB. Satu sel yang isi terdekat dan sekolom dengan WA, kemudian beri tanda negatif pada dua sel tersebut. Untuk langkah selanjutnya itu ada perbaikan 1 atau iteration 2. Contohnya adalah pada tabel berikut. Jumlah biaya yang dikeluarkan pada tabel berikut sebesar 50 dikali 15 ditambah 90 dikali 5 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Maka hasilnya menjadi 2260. Untuk mencari nilai kolom dan baris pada tabel berikutnya, tetap menggunakan rumus yang sama dengan slide-slide sebelum ini, di mana RW juga tetap 0. Untuk rumus indeks perbaikan masih tetap sama, di mana CIJ dikurang FI dikurang KJ. Untuk kotak WA, 20 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 20. WC, 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. HC, 10 dikurang 15 dikurang 4 sama dengan min 19. Yang terakhir itu OA, 25 dikurang 5 dikurang 0 sama dengan 20. Karena min 19 merupakan nilai negatif dan nilai paling tinggi, maka merupakan titik tolak perubahannya.
Pada perbaikan 2, jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar 50 kali 15 ditambah 90 kali 5 ditambah 20 kali 10 ditambah 10 kali 10 ditambah 30 kali 19 hasilnya 2070. Untuk menghitung sel yang berisi dengan mencari nilai kolom KB, rumusnya yaitu CIJ sama dengan RI ditambah KJ. Lalu CWB sama dengan RW ditambah KB dengan nilai CWB-nya 5 sama dengan RW-nya 0 ditambah KB, jadi KB-nya sama dengan 5. Untuk mencari nilai kolom RP itu rumusnya sama dengan yang tadi, namun ditukar menjadi CPB sama dengan RP tambah KB. Nilai CPB-nya sama dengan 10, terus nilai KB-nya 5, jadi nilai RP-nya sama dengan 5. Untuk mencari nilai baris KC-RU, rumusnya CHB sama dengan RH tambah KC. CHB-nya 19 sama dengan RH-nya 5 ditambah KC, jadi KC-nya sama dengan 14. Untuk mencari nilai kolom RH, rumusnya CHC sama dengan RH ditambah KC, nilai CHC-nya 10 dan nilai KC-nya 14, jadi nilai RH-nya min 4. Untuk mencari nilai kolom indeks perbaikan segi 40 yang pertama WA sama dengan RH ditambah 20 kurang nilai CHA-nya 15, 0 nilai 19 sama dengan 1, jadi nilai KA-nya dikurang 25 dikurang 5 dikurang 19 sama dengan 1. Pada perbaikan 3, WC sama dengan 8 dikeluarkan sebesar sama dengan min 60. Yang keempat HB sama dengan 20 ditambah 50 dikurang 5 sama dengan 10 ditambah 30 kali 8 ditambah 30 kali 19 hasilnya 1890. Untuk menghitung sel yang berisi dengan cara mencari kolom nilai KB, rumusnya CIJ sama dengan RI ditambah KJ. CWB sama dengan RW ditambah KB, nilai CWB-nya 5, nilai RW-nya 0, jadi KB-nya sama dengan 5. Untuk mencari nilai kolom RP, rumusnya CPB sama dengan RP ditambah KB, nilai CPB-nya 10, nilai KB-nya 5, jadi RP-nya 5. Untuk mencari nilai baris KC, rumusnya CWC sama dengan RW ditambah KC, nilai CWC-nya sama dengan 8, nilai RW-nya 0, jadi nilai KC-nya sama dengan 8. Dan untuk mencari nilai kolom RH, rumusnya CHC sama dengan RH ditambah KC, nilai CHC-nya 10 dan nilai KC-nya 8, jadi nilai RH-nya sama dengan 2. Untuk mencari nilai kolom KA, rumusnya CHA sama dengan RH ditambah KA, nilai CHA-nya 15 dan nilai RH-nya 2, maka nilai KA-nya sama dengan 13. Jadi indeks perbaikan segi 40, yang pertama WA sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 13 sama dengan 7, yang kedua PA sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 13 sama dengan 7, yang ketiga HB sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 13. Yang keempat PC sama dengan 19 dikurang 5 dikurang 8 sama dengan 6. Tabel ini sudah optimal karena indeks perbaikan pada setiap segi 4 air sudah tidak ada yang negatif, seperti tampak pada perhitungan di atas. Baiklah, berikut adapun jadwal pengiriman barang seperti pada tabel di bawah ini yang ada di slide. Persoalan di atas dapat dikerjakan dengan bantuan komputer, yaitu program QSB seperti nampak pada halaman berikut. Adapun perintah dalam menggunakan komputer, destination sama dengan tujuan, source sumber, transshipment atau sama dengan permintaan, default sama dengan kelainan, shipment yaitu kiriman. Kemudian langkah-langkah metode VIM.
Yang pertama, buatlah tabel awal. Yang kedua, tentukan angka bantu di sudut-sudut tabel dengan cara cari dan hitung selisih angka biaya transport terkecil dengan angka biaya transport yang lebih besar pada peringkat berikutnya dalam setiap baris dan kolom masing-masing. Yang ketiga, setelah ketemu nilai bantu baris dan kolom, kemudian cari nilai bantu tertinggi pada nilai bantu awal dalam kolom hasil yang pertama. Hal ini menandakan kolom atau baris yang akan kita isi. Yang keempat, kiriman selanjutnya dapat kita cari kembali seperti langkah nomor 2 dan dilanjutkan langkah nomor 3 dengan nilai terbesar dari angka bantu yang diambil dari kolom dan baris yang belum diarsir tersebut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Akan dikembalikan kepada moderator di grup WhatsApp. Terima kasih.